Halo teman-teman, sampai ketemu pada video dengan judul obat antioksidan yang paling ideal pada episode keempat. Seperti diinformasikan pada episode sebelumnya, bahwa banyak sekali obat suplemen dijual di pasaran mengandung antioksidan, dan sering sekali obat tersebut komposisinya digabung dengan banyak jenis vitamin dan mineral, lalu mengklaim mempunyai efek antioksidan yang kuat. Ini bisa menyulitkan orang untuk memilih mana obat antioksidan yang paling tepat. Memang sulit sekali menentukan, memilih, mencari obat suplemen yang khusus mengandung molekul antioksidan. Sulit. Yang banyak itu justru sudah digabung dengan vitamin dan mineral. Nah, ini yang tidak disukai oleh banyak orang, khususnya para remaja, wanita, ibu-ibu, karena takut badannya gemuk. Namun ibu-ibu juga sulit memilih karena banyaknya molekul antioksidan. Mana antioksidan yang efektif, efisien, mudah didapat? Susah. Tersedia di toko. Sulit sekali. Lantas bagaimana cara menyusun menu makanan bila harus mengandung semua antioksidan? Bosan jadinya. Apakah menu makanan itu bisa saling melengkapi dengan obat suplemen yang dikonsumsi? Lah, harus tahu. Semua orang harus tahu. Kalau tidak, akan menerima akibatnya karena kesalahan itu. Oleh sebab itu, ya, tontonlah video ini sampai selesai. Belajar apa itu antioksidan, apa itu radikal bebas. Tapi dalam video ini memang disimpulkan bahwa memang banyak antioksidan, ada 11. Ada 11. Mana yang efektif? Mana antioksidan yang paling mudah didapat? Nah, video ini menentukan 5 molekul antioksidan yang dikatakan efektif. Apa saja? Ini vitamin C, E, zinc, selenium, dan beta karoten atau vitamin A. Hanya 5 saja. Karena mudah didapat, baik dalam bentuk makanan, sayuran, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan, dan sebagainya. Kalau seandainya dalam bentuk obat suplemen juga bisa didapat dan mudah. Namun, oleh sebab itu, terus dipelajarin, dicermatin video ini. Anda harus tahu mengapa dikatakan 5 molekul ini yang paling ideal, paling efektif, efisien, dan aman. Mengapa? Mari kita lanjutkan apa yang sudah dijelaskan pada episode sebelumnya. Kita lanjutkan, yaitu menyangkut molekul antioksidan vitamin C. Makanan yang kaya vitamin C antara lain berbagai macam jeruk, stroberi, tomat, cabai, bayam, sayur kale, dan brokoli. Menurut Lembaga Kesehatan Nasional Amerika, tubuh tidak memproduksi atau menyimpan vitamin C, ya. Jadi perlu Anda tahu, vitamin C ini tidak diproduksi oleh tubuh. Dan juga tubuh tidak bisa menyimpan, menimbun vitamin C dalam tubuh. Bila kelebihan konsumsi akan dikeluarkan lewat urina.
Namun kekurangan vitamin C merugikan. Defisiensi vitamin C menyebabkan kram otot, iritasi saraf, gangguan kulit, tulang rapuh, keletihan, konstipasi. Konstipasi itu susah, BAB, depresi, dan insomnia. Vitamin C dosis tinggi lebih dari 2000 bisa menyebabkan mual dan diare, sakit perut. Orang yang pernah menderita batu ginjal atau yang kadar oksalatnya tinggi perlu menghindari suplemen vitamin C karena bisa mendorong pembentukan batu ginjal. Jadi betapa pentingnya vitamin C itu. Kekurangan vitamin C menyebabkan gusi berdarah, sariawan, nyeri otot, atau gangguan saraf. Kekurangan lebih lanjut mengakibatkan anemia, kekurangan darah, anemia ini. Sering mengalami infeksi dan kulit kasar. Sementara kelebihan vitamin C dapat menyebabkan diare bila kelebihan vitamin C akibat penggunaan suplemen dalam waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan batu ginjal. Sedangkan bila kelebihan vitamin C yang berasal dari buah-buahan umumnya tidak menimbulkan efek samping. Nah, kebutuhan vitamin C setiap orang berbeda-beda. Ya. Antioksidan berikutnya adalah vitamin E. Vitamin E dapat memecah rantai radikal bebas. Jadi vitamin E ini dapat menetralisir, menangkap radikal bebas yang sudah terbentuk di dalam tubuh. Menurut bagian suplemen makanan dari Amerika, umumnya orang mendapat cukup vitamin E dari makanan. Namun orang dengan penyakit seperti Alzheimer, gangguan hati, fibrosis kistik, yaitu penyakit genetik yang menyebabkan lendir menjadi kental dan lengket sehingga menyumbat saluran napas dan sistem pencernaan. Penyakit Crohn perlu tambahan vitamin E. Orang dewasa dianjurkan mengkonsumsi vitamin E 15 mili, setara dengan 22,4 international unit per hari. Kemudian masih tentang vitamin E. Gejala kekurangan vitamin E antara lain rasa kebas, kesemutan pada jari, kaki, tangan, gangguan retina mata, serta ketidakmampuan mengendalikan gerakan tubuh. Sebaliknya, kelebihan vitamin E, konsumsi lebih dari 1.100 international unit per hari bisa menyebabkan perdarahan, termasuk perdarahan otak, lemah, letih, sakit kepala, mual, dan diare. Makanan sumber vitamin E antara lain kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran seperti brokoli, tomat, bayam, serta buah kiwi dan mangga. Oleh sebab itu, perhatikan tabel kandungan antioksidan pada makanan, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan pada slide pada episode berikutnya. Masih tentang vitamin E. Vitamin E penting bagi tubuh untuk melawan bakteri, virus,
mencegah pembekuan darah, serta menjaga pembuluh darah tetap lebar. Berbeda dengan vitamin C, vitamin E disimpan dalam tubuh, dalam selaput sel. Jadi dapat ditimbun oleh tubuh. Antioksidan vitamin E berperan penting dalam menghambat peningkatan produksi sitokin seperti interleukin 6 atau TNF, tumor necrosis factor, yang merupakan sitokin pro-inflamasi dan peradangan. Jadi betapa pentingnya antioksidan vitamin E ini. Namun juga jangan sampai mengkonsumsi melebihi dosis. Harap lihat tabel kandungan antioksidan pada makanan sayuran pada slide berikutnya. Lanjut, kita perlu mengetahui manfaat dari vitamin A dan beta karoten nanti pada episode yang kelima. Oleh sebab itu, silakan berlanjut mempelajarin dan mencermatin topik obat antioksidan yang paling ideal pada episode yang kelima. Dan buat teman-teman yang belum klik subscriber, silakan klik karena supaya mendapatkan notifikasi lebih dulu. Dan klik subscriber ini gratis, tidak bayar. Terima kasih.